Hai, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Aku harap kalian baik-baik saja. Aku siapkan 2 buah kartu, teman-teman. Ya, 2 buah kartu ini bukan untuk pilih kartu, tetapi aku ingin mengusung tema apa yang dia pikirkan, pandangan dia terhadap kamu, dan pandangan dia ke yang lain. Oke? Nah, teman-teman, saya tetap akan memberikan timestamp di bawah. Siapa tahu kalian mau skip yang pandangan dia ke yang lain. Nah, sebagai netralisir sebetulnya saya akan memulai pandangan dia ke yang lain dulu. Yang dimulai dari kartu sebelah kiri. Jadi pandangan dia ke yang lain itu seperti apa? Jika dia memilih antara kamu dengan yang lain, apa sih pendapatnya? Saya akan membuka masing-masing menggunakan teknik Celtic Cross ya. Jadi kalian akan dapat gambaran jelasnya. Ini kartu pertama, pandangan dia ke yang lain dulu. Knight of Swords. Oke. Awal kita buka kartu untuk pandangan dia ke orang lain aja, itu rasanya kok kayak udah ada emosi, ada pikiran yang tidak bisa pakem ya. Dalam arti pakem itu dia merasa kayak nggak tenang dalam pikiran. Nih kartu Knight of Swords itu berarti menyerangnya ke pikiran, dan ini kartunya sebetulnya penuh dengan agresi, penuh dengan emosi, penuh dengan kesel. Yang membuat dia seperti itu adalah mungkin pandangan dia ke yang lain atau orang lain ini itu terkait dengan bagaimana dia tidak mengerti atau mereka tidak mengerti akan perasaannya. Jadi dia melihat bahwa ketika dia terkondisikan dengan yang lain itu banyak emosi yang tidak tersampaikan, kata-kata hati yang tidak dikeluarkan, sehingga yang ditampilkan adalah banyak bentrok ya antara dia dengan yang lain. Dalam hati kecilnya ada kartu Eight of Pentacles. Orang ini lebih kayak fokus menjalani dan berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Tapi kalau misalnya dibilang pakai hati, kayaknya nggak pakai hati banget. Ini kartunya terbuka seperti ini loh ya. Tadinya memang dia ada rasa cinta ya, ada rasa sayang, ada rasa cinta sama orang ini. Tetapi ternyata setelah memilih, setelah mencoba untuk bersama, saya ngelihatnya kayak ada hambatan bagi dia itu untuk lebih, karena mungkin emosi dia besar, energi dari rasa sayang, rasa cinta itu besar, tapi tidak bisa tersalurkan dengan baik ya. Mungkin dari pasangannya ini ada dominasi atau apapun, sehingga dia tuh kayak ciut gitu loh, kayak merasa energinya aku lihatnya kayak gini, dia ini energinya kayaknya feminin gitu loh. Mungkin dia dapat pasangan yang maskulin sehingga dia merasa terdikte. Itu yang saya rasakan. Sehingga apa? Ada kartu Three of Cups, dia lebih senang bicara ke orang lain. Ya mungkin ini salah satunya adalah bicara dengan kamu. Kamu mungkin menjadi bagian dari yang lain. Ini ya secara psikologi. Saya ngelihatnya kartu Three of Cups itu dia lebih nyaman untuk bicara atau men-sharing ceritanya ke yang lain. Itu yang saya tangkap ya. Kedepannya bagaimana? Ada kartu Queen of Wands. Nah, ini kalau dalam satu kondisi pacaran atau berhubungan, saya ngelihatnya dia ini kayak cinta sendiri, kayak berat sendiri gitu. Ya, berat sendiri atau cinta sendiri. Dan yang aku lihat di sini sebetulnya kayak kondisi dia dengan yang lain ini lebih kayak lebih kayak
aku melakukan melakukan hal ini atau menjalani hal ini bersama kamu, yaitu dengan style aku aja gitu loh, sebisaku dan semampuku. Kalau misalnya kamu menuntut aku lebih, ya aku hanya bisa mentok di sini. Belakangan dia ke depannya gimana, dia menjadi seseorang yang menunjukkan kepribadiannya bahwa gue maunya begini gitu loh. Ya, jadi kenapa di sini banyak sekali emosi atau perasaan yang ditangguhkan sama dia. Gak bisa bebas bicara. Apa-apa tuh dia kayak makan batin, makan hati. Ini tuh kartu negatif, teman-teman. Yang miring itu. Bagaimana dia melihat kondisi dia, ya, ketika dia dengan yang lain. Ada kartu Six of Swords. Six of Swords itu lebih kepada ya udah deh, jalanin aja. Kamu asal kamu dukung aku dukung kamu, ya udah ayo jalanin aja. Jadi tuh mikirnya kayak ya udah dijalanin aja karena mungkin sudah terlanjur. Gitu ya. Dan ada kartu Page of Swords di sini. Dalam perjalanannya saya melihat Page of Swords itu lebih seperti kayak ingin memutuskan arah pada akhirnya. Jadi dia sudah ada kayak berpikiran ketika menjalani, ya dia pengen kayaknya nggak bisa begini deh, aku pengen memutuskan ini, ya. Page of Swords. Knight of Pentacles, aku lebih fokus membuktikan diriku sendiri. Jadi membuktikan itu bukan untuk kamu tapi untuk diriku sendiri. Yang ada ini jatuh-jatuhnya kayak apa ya? Kayak dia punya planning sendiri gitu loh, tanpa melibatkan orang yang bersama dengan dia di kondisi ini. Kemudian yang terakhirnya bagaimana? Two of Pentacles. Ragu nih. Aku bisa bilang ya, kondisi seperti ini dia ragu dengan yang sudah dia pilih atau dengan seseorang yang bersamanya saat ini. Itu yang aku bisa bilang. Kalian mau lihat ini vice versa, ini dia atau kamu, terserah. Tapi yang kartu kedua ini ya untuk bacaan kamu ya. Ini mau dibalik-balik terserah. Yang kalian rasakan bagaimana? Ada kartu Two of Pentacles itu lebih kepada bimbang, nggak pasti, ragu-ragu, dan belum bisa memberikan keputusan. Kalau misalnya ini berlaku buat kalian, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau kamu tahu pasangan kamu maju mundur ya berarti akan ada masalah ini ya di hubungan kalian gitu loh. Dia lebih seneng atau nyaman ngobrol sama temannya ketimbang sama kamu, ya ini nggak ketemu cintanya gitu ya. Jadi apa yang harus diambil dari pelajaran ini adalah ketika dia bersama yang lain ada emosi yang tidak tersampaikan gitu. Ini adalah hambatan ya. Emosi tidak tersampaikan adalah kegagalan suatu hubungan, teman-teman. Kalau misalnya memang ingin disampaikan, ingin jalan hubungan ini dengan baik, maka harus dari dua arah. Ini emosinya kayak ditahan, banyak dipendam, banyak bapernya, banyak sakitnya juga mungkin ya. Ini bisa diambil lah pelajarannya bahwa ketika kita berhubungan dengan seseorang, maka kita juga harus memberikan akses untuk dia membuka diri, membuka emosinya. Jadi jangan kayak orang itu seakan-akan didoktrin sama kita. Ini ya teman-teman, pembacaan dia ke orang lain. Sekarang aku akan membacakan, oh ya sebelumnya saya akan buka bagaimana keputusan dia ke orang lain ini ya. Nine of Swords, sepertinya seseorang ini energinya gimana ya? Kalaupun bertahan dengan orang ini, kayak aku bisa bilang was-was dan takut sih. Kayak ngerasa gak nyaman aja. Apakah dia akan mencari orang lain? Bisa jadi. Ketika seseorang tidak nyaman, maka itulah yang terjadi. Oke? Dan kita akan masuk ke pembacaan
bagaimana pandangan dia ke kamu. Ya, sekarang ya mungkin yang kalian tunggu-tunggu dari tadi ya. Kalau bisa sih dipahami dulu pembacaan sebelumnya. Ya mungkin aja di sini bisa aja vice versa gitu loh dengan kondisi kalian ya. Sekarang kita lihat bagaimana pandangan dia terhadap diri kamu. Kartu pertama aku akan buka pandangan dia terhadap kamu. Wow. Pada dasarnya ini ada cinta. Beda ya sama yang tadi. Nah, dasarnya di sini ada cinta. Dia merasa dengan kamu ini ada energi yang bisa dibilang secara spiritual, tidak kelihatan namun bisa dirasakan adanya benang merah ya, udah pasti benang cinta, benang yang kuat di sini. Yang mungkin menjadi penghambat adalah, nah ini teman-teman, waktu, kesabaran. Ya, kadang-kadang kalian berdua itu kayak pengen buru-buru. Ya mungkin kalian terkendala dengan waktu, berkendala juga dengan jarak. Karena di sini kartu Temperance, tantangannya adalah kesabaran. Ya, kesabaran itu kalian terus diuji. Mungkin diuji sekarang nggak bisa ketemu, diuji sekarang banyak cekcok di komunikasi. Kemudian diuji mungkin dengan tindakan dia yang menurut kamu nggak ngenakin. Ya, atau tindakan kamu yang gak ngenakin dia, kalian tuh akan diuji di situ. Ini adalah tantangannya. Apa yang ia rasa kepada diri kamu? Adanya sebuah harapan. Orang ini memiliki energi yang besar. Dia lebih berharap kepada kamu. Bisa nggak ke objeknya orang yang sebelumnya ya emang dia, gitu loh. Ya, dia punya keinginan besar sama kamu, pengen ada sesuatu yang positif di hubungan ini. Kalian bandingin aja sama yang sebelumnya, energinya kan agak berbeda, ya. Di sini ada kartu Knight of Pentacles. Knight of Pentacles di sini menunjukkan bahwa yang dilakukan pendekatannya dengan kamu adalah slow tapi pasti. Jadi kamu ya kalau misalnya dapat ujian kesabaran, kamu pengen cepet di sini, mungkin ya nggak bisa gitu loh, karena memang semesta memberikan ujian ini sama kamu. Kira-kira kalau misalnya kamu diberikan diundur-undur nih waktunya ketemu sama dia, kamu masih bisa setia nggak? Atau dia masih bisa setia nggak? Ini adalah untuk tes uji seberapa kuat cinta kalian. Dan di sini saya ngelihatnya dia berkomitmen namun memang harus menunggu. Ya sabar, slow, semuanya energinya serba slow. Dia pun juga di sini kayak merasakan beban yang sangat berat teman-teman, ya. Dia juga sedang melawan masalah, melawan anxiety dalam pikiran. Itu yang dia lihat karena dia mau banget sama kamu. Tetapi bebannya mungkin juga banyak, bebannya juga besar. Dia mencoba untuk melawan itu, dia mencoba untuk mewaraskan mental. Kita nggak pernah tahu nih kondisi dia sekarang ini bebannya banyak banget. Ada kartu Queen of Swords di sini teman-teman. Ya, Queen of Swords di sini lebih menunjukkan bahwa bagaimana dia ke depannya. Dia selama ini ya, itu dia sudah bicara jujur sama kamu. Kalau misalnya memang kamu di sini memang tidak setuju dengan dia nggak masalah. Misal kamu pengen putus sama dia, kamu nggak bisa sabar, nggak terima dia, ya udah. Dia nggak masalah gitu loh. Kalau misalnya kamu pengen cut off juga hubungan ini, dia nggak masalah. Tetapi dia sudah punya planning sama kamu. Misalnya kamu cut off dia, ketika dia sudah planning, bisa aja dia datang ke kamu again. Gitu loh. Daripada kamu merasa nggak ada kemajuan di sini. Bagaimana dia melihat hubungan ini? Jujur aja dia sudah terkunci hatinya sama kamu, udah trap, udah kayak kejebak cinta sama kamu. Dia merasa kayak nggak bisa tanpa kamu, ya. Kalau misalnya kamu suka lihat dia kayak jangan dong, jangan putusin aku nggak punya siapa-siapa, aku ini, aku itu, ya memang mentalnya dia memang sudah terviktimize sama kamu. Ibaratnya kayak dia
aku jangan dibuang dong, dan gimana. Itu sering terjadi. Mungkin kalian rasain itu. In real life ya, jangan halu. Nah, teman-teman, kamu tahu nggak sih pandangan orang atau nanti dia gimana ke kamu ya? Ini hubungan ini akan terus hubungan yang selalu balik dan balik lagi. Karena aku ngelihatnya dia merefleksikan sesuatu dari kamu itu yang match, yang sama. Dan ini akan ada kembali lagi. Semakin dia tersadar, semakin dia kembali sama kamu. Ya kamu yang bisa handle ini. Kalau misalnya kamu pengen putus sama orang ini, ya nggak masalah. Kamu yang putusin, kamu yang harus putusin. Kamu tahu nggak sih dia itu sebetulnya tidak mau memberikan masalah sama kamu, ya. Tapi dia sadari bahwa dia tuh banyak memberikan masalah, banyak memberikan tekanan sama kamu. Sempet sih dia tuh kayak berpikir bahwa apa aku sudahin aja ya, mungkin aku nih beban buat kamu. Aku nggak mau kamu sakit sebetulnya, aku nggak mau kamu tuh lebih sedih lagi sama aku. Dia nggak mau buat hatimu sakit. Kalau misalnya memang kamu pengen putus sekarang ini dan ya nanti mungkin menunggu dia setelah settle, mungkin dia akan balik lagi, ya it's okay, doesn't matter buat dia. Ini yang dia bilang ya. Keputusan ya saya ngelihat di sini. Walaupun kamu mencoba untuk menjauh, ya, di sini dia ada posesif sama kamu. Ada possession di mana dia bilang kamu tuh sudah menjadi milik aku nggak bisa melepaskan kamu untuk yang lain, ataupun aku nggak rela kamu dengan yang lain. Kalau seandainya memang sekarang kita putus, aku akan kembali lagi dan kembali lagi. Kenapa? Karena dia sudah mulai merasa awakening, di mana orang ketika sudah mulai terbuka, dia menyadari di mana dia harus stay. Udah nggak labil lagi gitu loh. Kondisinya nih yang aku tangkap energinya seperti itu, teman-teman. Ya. Dari sini ada kartu The Tower. Kartu The Tower itu sebetulnya bukan berarti kalian ini pada akhirnya harus ending atau gimana. Tetapi memang kondisi ini ya kayak banyak sekali cobaannya gitu loh. Ya, cobaannya itu yang terus-terusan mendestruksi kalian tuh supaya kayak nggak jadi gitu loh. Tapi sebenarnya kondisi inilah yang membuat hubungan kalian itu makin bonding. Ya, walaupun pada akhirnya di sini mungkin ya aku nggak bisa bilang semuanya itu kayak hubungan ini bakalan bisa jadi 100%. Tetapi kalau kalian bisa melewati ini, ada kartu The Tower ya. Tower itu kan ibaratnya kayak menghancurkan ego-ego kita ya. Mungkin antara kamu sama dia ada yang bersikeras, semua tuh dileburkan. Ya ini bisa jadi peleburan antara kamu sama dia, dan kalau misalnya kamu memang jodoh sama dia ya akan dipercepat begitu aja. Ya, bukan berarti pada akhirnya kamu akan putus, kamu akan akan berpisah, akan entek-entekan sama dia. Tetapi ini akan diluruhkan, dipersatukan, di apa ya? Dileburkan kalian justru. Kalau mau hancur sama-sama deh, gitu. Aku curiga di sini memang kalian tuh punya karma yang saya nggak tahu ya karmanya itu apakah mungkin dari dulu nih ya, old soul-nya dia dan old soul kamu tuh kayak saling menginginkan gitu, kita nggak pernah tahu. Dan kenapa ada orang ini bertakdir sama kamu? Ya seperti itu kisahnya. Jadi ya kalau dibilang dari perbandingan kartu pertama dan kartu kedua, terserah kamu pilih yang mana ya. Tetapi di sini kondisinya adalah yang kedua ini aku bacanya khusus untuk kalian gitu. Tapi kalau misalnya memang kak vice versa, ternyata energinya adalah energi aku yang pertama, karena kenapa dia akhirnya kayak cuek sama aku gitu, ya berarti kamu harus mundur, udah gitu aja. Oke, ini adalah
Nama-namanya teman-teman ada PLN, M, VWBQAX, DCTK ya. Dan apabila kalian ingin personal reading berbayar, silahkan lakukan di sini. Karena pembacaan general reading itu ya mungkin bisa benar bisa salah ya. Semuanya kan tergantung dari kartu yang keluar. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Untuk malam ini istirahat yang cukup. See you next video. Assalamualaikum. Bye bye.